Halo, ketemu lagi dengan Head Voice. Akhirnya, setelah seharian bikin konten buat orang lain, sekarang bikin konten untuk diri sendiri. Dan masih ngebahas soal film, kebetulan sebelum juga tentang film. Kali ini gue pengen tanya ke teman-teman di sini. Ada Dinda, ada Rivo juga. Dua-duanya host handal yang suka film juga, suka buku juga. Makanya sekarang gue tanya. Jadi adaptasi, gak apa-apa. Adaptasi 3 film terbaik dan 3 film terburuk yang pernah diadaptasi dari novelnya. Ini masing-masing harus ngejelasin. Enaknya yang baik dulu apa yang buruk dulu? Buruk dulu, ntar ketutupan nama yang baik. Oke, jadi pertama maki-maki dulu. Berikutnya baru ini kita bebas ya. Jadi yang mau ngomong aja. Ntar gue tanya ke siapa. Ntar kalau mau nimpalin karena merasa pendapat atau beda, langsung hajar aja. Jadi santai. Oke. Jadi yang pertama untuk Rivo. Menurut Rivo, film adaptasi dari novel ini boleh Indonesia, boleh luar, boleh mana aja. Campuran juga nggak apa-apa. Yang terburuk dari urutan ketiga dulu. Urutan ketiga ada Imperfect, ada nomor 2 Trinity The Naked Traveler, dan yang pertama ada Bumi Manusia. Ini gue jelasin dulu kali ya. Kenapa? Karena Imperfect itu bukunya sangat personal, di mana Meira sangat bercerita, bertutur dan kayak temen sama kita gitu ya. Nggak enaknya dia berbadan gendut, dapat body shaming dan lain-lain gitu. Tapi ketika di film, gue tidak merasakan itu di tokoh Rara gitu. Gue merasa Rara tetap harus jadi cantik untuk bisa dapetin karir. Sementara jalan hidupnya Meira tidak seperti itu gitu. Memang ini dua hal yang berbeda, buku dengan film. Tapi gue tidak merasa ini adaptasi yang baik, karena di film Imperfect itu orang-orang harus berpikir bahwa untuk bisa mendapatkan karir yang baik lo harus jadi cantik kayak Rara di film itu. Menurut gue itu dampaknya besar sih buat orang-orang yang mau punya karir dan berbadan gemuk gitu ya. Kalau mereka nonton itu, mereka akan kecil hati lagi gitu. Kalau menurut gue. Sepakat berarti Dinda sama ini ya? Sepakat, tapi gue belum nonton Imperfect filmnya sih. Baru baca bukunya, dan bukunya sebagus itu. Iya, bukunya sebagus itu. Nah, selanjutnya ada Trinity The Naked Traveler. Gue pembaca setia. Blognya Trinity keren banget, sangat jujur, vulgar, tanpa sensor gitu ya. Tapi di filmnya kecinta-cintaan banget, FTV banget. Terus Maudy dan Hamishnya tuh ganteng dan cantik banget gitu. Jadi sempurna banget aja gitu. Walaupun di ceritanya kan ada seru-serunya gitu ya, tapi gue tidak melihat karya yang jujur gitu di filmnya. Cie. Padahal blognya tuh seasik dan sengalir itu sih gitu. Lo setuju gak, Din? Gue belum nonton. Ya ampun, lo nonton apa? Jujur gue bukan fans film Indonesia, jadi ya udah. Dia nanti spesialis luar. Oke. Tapi ada kok film Indonesia, ini udah gue list. Nih, list terakhir gue nih di adaptasi terburuk yang pertama adalah Bumi Manusia. Karena gue pecinta Bumi Manusia dari SMP. Itu buku yang bikin gue jatuh cinta baca buku ya. Jadi gue sangat kecewa ketika itu jadi film dan dipegang sama Hanung. Gue tidak punya isu terhadap Hanung ya, tapi gue sangat menyayangkan kenapa film itu menjadi kuning tonnya. Karena untuk menjadikan film itu menjadi jadul tuh nggak harus dikuningin semua gitu ya. Atau secara cerita sebenarnya orang-orang bermasalah sama tokoh utamanya sih. Gila Mingke diperanin nama Iqbal gitu, walaupun kontroversial tetap nggak masuk gitu. Dan lagi-lagi gue tidak menonton ini di bioskop. Gue udah tekad banget gak bakal nonton ini di bioskop gitu. Dan kebetulan gue nonton di TV. Gue lupa ya nonton di mana ya. Iya, streaming. Iya benar. Gue nonton di itu. Sorry, di Netflix. Gue lupa di itu, di Earth of Mankind gitu ya. Terus gue baru ya? Iya, baru banget. Dan gue lama tuh muncul pertama di Netflix kalau nggak salah. Iya. Sekarang di Netflix. Iya, dan menurut gue remaja-remaja yang kebule-bulean itu yang jadi teman-temannya analis juga kurang ya gitu. Jadi menurut gue tokoh yang paling keren di sini hanya Ine Febrianti menjadi Nyai Ontosoroh. Itu sih, sisanya katro. I agree, totally. Apa tuh? Apa? Ada sebuah rahasia. Oh, alright. Oke. Dia kan tadi bilang si Imperfect. Gue jujur nggak baca bukunya. Pun kalau nggak salah bukunya bukan novel kan? Bukan. Jadi lebih ke dia cerita bagaimana. Biografi ya? Yang ya kayak gitulah, lebih ke curhatnya dia. Entah disebut novel atau tapi bukan fiksi. Iya, bukan fiksi. fiksi. Jadi
otomatis banyak mengalami adaptasi yang luar biasa. Gimana buku non-fiksi diubah jadi skenario film yang harus ada karakter fiktifnya, sebuah cerita dibangun. Makanya sih Ernest tuh disclaimer dari awal bahwa ini nggak serta-merta plek dari buku Imperfect, tapi persoalan premis yang dibawa hampir sama. Jadi yang diambil cuma premisnya. Makanya ini si Rara tuh bukan Mira. Jadi makanya pasti banyak yang itu sih. Tapi karena gue udah denger itu dari awal, oh ya udah. Dan menurutku masih oke dan sangat bisa dinikmatin. Di sini yang lain pada kerja keras untuk memerankan sesuai karakter masing-masing, dan Reza hanya bermain-main. Dan udah sangat selevel dengan mereka. Jadi levelnya main-mainnya Reza, kerja kerasnya aktor yang lain gitu loh. Sad. Gitu. Jadi emang sehebat itu si Reza. Ya udah gitu. Itu gue nggak sepakat dengan si Imperfect-nya. Gue tetap nggak sepakat dengan hasil akhirnya Imperfect ya, karena dia punya pesan yang beda dengan buku, karena bukunya sangat menggambarkan orang yang kena body shaming dan berusaha gitu. Tapi si Rara ini berusaha menjadi orang lain yang bukan dirinya sendiri. Itu menurut gue sudah failed di situnya sih. Tapi soal semua pemerannya dan actingnya dan segala macam, menurut gue itu keren-keren. Bahkan pemeran-pemeran pendukungnya bisa ngasih porsi yang keren banget gitu ya, walaupun mereka tampil sedikit gitu, tapi mencuri perhatian semuanya. Tapi kalau misalkan pada akhirnya kan si Rara itu kan akan mengalami itu juga kan. Dia ternyata berusaha untuk cantik tapi enggak. Ya udah akhirnya jadi dirinya sendiri lagi. Tapi nggak ngaruh ya, karena emang udah beda dari awal ya. Oh iya. Dan jujur ketika gue dengar review filmnya Imperfect dari Mas Ivo, gue nggak mau nonton filmnya. Jadi kayak ya udah cukup baca bukunya aja. Enggak serius. Kalau lu bisa berangkat nonton film dari nol, lu nonton. Tapi kalau nggak jangan. Tapi kalau bisa dari nol, lu bakal bilang film itu lumayan bagus. Film itu bagus. Terlepas pesannya gue nggak suka. That's why gue nggak baca bukunya. Iya, gue udah dengar pesannya aja udah nggak suka gitu. Gue nggak suka ketika kita harus jadi orang lain untuk bikin orang lain suka sama kita gitu. Jadi kayak tapi dari segi penceritaan bagus, penulisan skenario, pengadeganan, lagi-lagi keseimbangan balance antara drama dengan komedinya. Wah, Ernest jago. Dan itu termasuk best of the best. Bahkan hampir selevel dengan Cek Toko Sebelah. Kalau filmnya doang itu menurut tuh hampir selevel. Benar. Gitu. Oke, ntar mungkin gue bakal nyobain. Mengaruhi dia lagi. Oke, yang kedua juga nggak sepakat dengan Bumi Manusia. Oke, gue sangat terganggu dengan si itu Iqbal Ramadan sebut saja. Iqbal Ramadan. Tapi menurutku ya, memang ini film kan panjang banget ya, hampir 3 jam. Dan pernah saya nonton ketiduran juga. Nonton lebih dari sekali sih nonton film ini. Cuman kalau misal tonnya kuning, gue sepakat nggak nyaman di mata. Tapi bukan salah. Ngikutin Instagram gue kuning. Sama Instagram gue juga kuning kecoklatan. Kok Instagram Rivo kok kuning semua gitu. Nah, nggak kuningan dia, parah kayak Hanung deh. Cuman ini bukan kesalahan Hanung, kalau menurutku lebih ke produsernya gitu kan, lebih ke post pro-nya masalahnya. Dan dari segi cerita bahkan beberapa sinematografi bagus. Iqbal kerja keras di sini. Dan menurutku udah ya, gue menghargai kerja kerasnya dia walaupun banyak yang failed lah. Tapi seenggaknya bahasa Jawanya dia tidak separah apa ya kita bayanginnya orang millennials banget, biasa ngomong which-is-which-isan barangkali, tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia yang medok, terus apalagi tinggal di US ya. Gitu. Terus enggak kok bahasa Jawanya lumayan bagus di sini. Itu poin positif menurut gue ya. Terus si Mawar juga emang agak kurang tapi lumayan. Gue gelinya kenapa model rambutnya nggak diganti. Kenapa model rambutnya Iqbal itu kenapa masih poni lempar yang lurus banget kayak gitu. Kan masih bisa diakalin harusnya. Harusnya kan yang kayak orang Jawa yang nggak ada poni gitu. Orang agak zaman dulu mana kenal poni ya kan. Iya, miring tapi ke belakang. Iya, terus kayak pakai belangkon. Nah, kayak gue nih. Nah, pas waktu pertama kali mau naik delman ke Buitenzoo kan dia klimis kan, hampir kayak gitu. Cuman rambut kan bisa diikalin kali. Oh iya, emang ada ikel ya. Diikalin. Biar kelihatan lebih tua juga gitu. Iya. Gini aja. Suhoki, Nikola Saputra yang rambutnya ikal jadi lurus gara-gara jadi Chinese. Oh iya. Jadi ikal kayak apa dia harus lurus banget. Nah, kenapa Mika nggak bisa dibikin kayak gitu? Iya sih, itu salah satu yang agak failed ya. Apa namanya, tata riasnya si Iqbal itu. Jadi kurang menggambarkan si Mingke. Karena di bayangan gue Mingke itu lebih tua. Kalau Iqbal kan baby face banget. Jadi kayak kurang cocok jadi Mingke. Iya, dan gue mungkin tidak bisa menyalahkan Iqbal sepenuhnya karena dia belum bisa lepas dari Dylan. Ya, orang 7 juta orang nonton Dylan gitu. Jadi dia masih ada di karakter di balik jaket jeansnya itu gitu kan. Dan waktunya deketan banget sama Bumi Manusia rilis, dan Bumi Manusia rilis barengan dengan
film Pramudia yang dibikin sama Richard Oh, sampah. Perburuan. yang dua-duanya punya ekspektasi beda nih kita gitu, tapi dua-duanya juga nggak dapat hasil yang cukup baik kalau adaptasi dari buku gitu sih. Tapi Bumi Manusia karena perhatiannya besar ya, jadi cacian makian juga lebih besar sih gitu. Apalagi buat Iqbal yang sangat kontroversial di film Iya. itu gitu. Bebannya sangat berat sih untuk bikin Bumi Manusia karena novelnya itu udah talk chair fenomenal banget gitu. Gue lebih ke non teknis sih lah kalau sih. Untuk Iqbal secara kerja keras sudah oke. Lebih ke non teknis, kenapa dia rambutnya seperti itu, kenapa kulitnya nggak dihitemin lagi, lebih ke situ sih. Kalau soal remaja atau enggak, gue berpikir karena masa itu dia masih habis kan secara SMP SMA. SMU ya. Ya jadi wajar ketika masa gitu umur segitu udah nikah udah apa tahun segitu udah. Jadi karena kita sekarang zamannya udah beda, bahwa kita zaman segitu masih bocah banget, padahal tahun segitu enggak, udah dewasa. Jadi ya oke, bisa dimengerti. Jadi bersifat non teknis kayak yang rambut keriting. Terus si Mawar kan nggak putih-putih banget ya, Ya. nanggung. Gue paham sih alasannya karena dia simbolnya mawar bukan tulip, karena campuran. Jadi nggak putih-putih amat gitu kan. Tapi ketika si Mawar sakit, si analis itu sakit, kemudian si tangannya Iqbal nempel, plek, kok putihnya sama? Oh. Bahkan lebih putih, hampir putih Iqbal. Jangan dong, ini kan pribumi sama ini. Oh iya. Dan ketika tangan itu bersatu kan simbol pemersatu. Harus lihat bedanya karena mereka nggak ditakdirkan bisa bareng kayak gitu kan. Gila detail banget perhatiinnya ya. Gue panjang banget nyatet film itu Tapi sebenarnya. ngomongin detailnya juga ya, gue mau membandingkan dengan sang penari di mana Oka Antara yang kita tahu badannya jadi gitu Oh ya, my terus God. mukanya emang kayak begitu gitu. Di situ dia bisa menjadi orang Jawa yang pelangak pelongo dengan aktingnya dia yang bagus banget. Dia jadi kurus, dia jadi lebih hitam gitu ya dengan pakaian yang sangat lusuh. Menurut gue dia bahkan nyaru sama warga di film itu ya kalau menurut gue gitu, dibandingkan Iqbal yang ketika dia muncul tuh orang udah tahu oke, dia Iqbal bukan Udah Minke wah gitu. gitu ya Jadi kan? secara wardrobe dan makeup hairdo juga fail di Iqbalnya Ada salah gitu, satu kasihan. makeup yang sangat aneh menurut gue, kumisnya tuh kayak digambar pakai pensil alis tau gak sih? Kayak kumis tipis-tipis kan, kumis kan kayak mencuat-cuat walaupun tipis-tipis Tapi kan. ceritanya emang kumis masa puber sih. Tapi maksudnya dia tuh kayak nggak ada kelihatan mencuat-cuat keluar Iya, gitu iya, loh. iya. Terus tanningnya tuh nanggung ya, bener kata Tanningnya Mas Heri nanggung. tadi. Terus acting dia yang paling gue nggak suka ketika si analis dibawa Ya, ke Eropa lagi, ke Belanda lagi, dia meweknya dia pengen sampai nangis kayak tapi ya dia sebenarnya mau kerja keras untuk itu mencapai si Ontosoro. Iya. Tapi dia caranya seperti itu. Nah, akhirnya fail. tapi itu absurd banget. Soalnya kan kameranya tuh close up banget ke muka dia, terus dia kayak mau nangis. Aduh, itu nggak banget sih menurut gue. Gitu. Tapi gue apresiasi sih sama usaha dia untuk jadi Minke. Oke. Tapi ini panjang kan. Tapi gue sangat suka dengan Ntar kalau ada yang suka kan bagian iya. ini, bagian gue ada yang masuk Oh, terbaik gitu. soalnya. Jadi Oh, kita oke, siap, split masih dulu. negatif, siap. Yang 3 udah habis. belum Gitu. Trinity. Ya gue sepakat sih. Gue nonton juga. Belum nonton, mohon maaf. udah. Itu FTV banget. Dan masa gini jadi bener gak nonjolin perjalanan ya malah. Iya. Nah, gitu. Terus satunya apa lagi? Oh, udah ya. Udah. Itu. Dina apa? 3 terburuk 3 film adaptasi dari terburuk. novel. Yang buruk pertama Da Vinci Code. Oke. Gue suka banget sama novela Dan Brown semuanya. Dia tuh sama mirip-mirip Di Lestari, atau Di Lestari mirip Dan Gua Brown filmnya ya. duluan ya, Karena karena dia kalau novelnya itu kayak kisahnya itu fiktif, cuma dia berdasarkan fakta-fakta. Jadi kita ngerasa tuh ceritanya tuh nyata Real. gitu. Nah, gue berharap besar banget ketika gue menonton filmnya kayak mau ngebandingin gitu, tapi ternyata failed. Oh my god, tapi gue suka sih sama aktornya. Siapa namanya? Tom Hanks. Nah, Iyalah, itu gue dia suka, mah. cocok banget. Karena menurut gue si Robert Langdon ini mirip sama si Dan Brown sendiri ciri-cirinya. Nah, dia pinter sih milih aktornya si Tom Hanks. Tapi ceritanya absurd banget, gue gak suka. Terus, Ya, terus? yang kedua Goldfinch. Kalian mungkin nggak tahu, tapi ini diadaptasi pernah denger dari kok kayaknya. salah satu novel yang fenomenal, yang bagus juga. Nah, dia tuh tebel banget gitu kan novelnya. Nah, ketika dijadiin ke Film? itu terlalu ngikutin si novelnya ini, jadi monoton. Jadi gue nontonnya tuh nggak sampai habis, kayak gue cepet-cepetin. Jadi kembali yang gue bilang tadi, film cerewet ya? Iya bener. Jadi kayak Maksa mau memvisualkan semuanya. itu dia kepanjangan, terus nggak dapet sisi apanya sih, gregetnya gitu. Terus yang terakhir Dylan Dylan. Dylan semuanya ya.
karena gue baca novelnya itu 3 seri kan, itu cuma 3 hari, berarti 1 buku 1 hari. Gue baca PDF-nya. Ternyata Nah, lu lebih cepet. Iya. karena kan emang tipis itu kan novelnya. Gue jujur suka sama novelnya karena dia cinta-cintaan tapi nggak menye-menye. Jadi tuh kayak gue baca itu, gue ngelihat diri gue ketika pada masa itu. Tapi sayangnya gue ngerefleksiinnya gue ketika gue masih kuliah. Oke. Jadi gue telat puber. Iya, tapi ketika nonton filmnya kok terlalu FTV banget, yang terlalu cinta-cintaan. Banyak adegan yang dialognya nggak ngalir ya, jadi kayak tunggu-tungguan gitu, jadi kayak sinetron jadinya gitu. Iya benar, sinetron banget. Tapi gue suka banget sama Iqbal karena dia menurut gue cocok banget jadi Iqbal. Iya. Jadi Iqbal, jadi di si situ Dilan. di situ kita bahkan tidak bisa membedakan antara Dilan dan Iqbal. Karena emang cocok banget. Tapi kalau si ceweknya siapa? Vanessa menurut gue agak kurang Vanessa Angel. cocok sih. Oke, sip, lanjut. Vanessa siapa ya? Vanessa nggak tahu, lupa namanya, tapi dia cantik. Jadi Milea ya. Iya. Oke. Sepakat sih. Dan gini, kalau seorang aktor bisa sangat identik dengan karakter tertentu, itu kan baik dan buruk ya. Iya. Baiknya dia bisa sangat berhasil di situ, tapi bisa nggak dia keluar dari karakter itu? Betul. Sama kayak Daniel Radcliffe. Dia selepas dari Harry Potter berjuangnya luar biasa untuk keluar dari karakter itu. Tapi nonton film dia yang Jungle nggak, itu keren banget, sumpah. Itu kerja kerasnya dia untuk lepas dari situ salah satunya. Kalau di Indonesia tuh yang berhasil keluar dari Rangga tuh Nicholas Saputra. Tapi yang tidak berhasil adalah Dian Sastro. Iya. Kita masih kecinta-cintaan gitu. Sepakat, Dian masih cinta banget. Iya, setuju. Mungkin itu yang terjadi juga sama Dilan ya. Sama Iqbal di Bumi Iya kan, Manusia. kan Balik lagi. Setelah Dilan dia baru acting lagi jadi Mingke kan. Jadi Iya, mungkin iya. kita masih belum lepas dan itu jaraknya nggak terlalu jauh kan. Sepakat. Oke. next. Kalau gua udah 3 berarti ya? Udah. Yang terburuk berarti si Dilan itu. Da Vinci kok terburuk. Oh, Kalau dari Dilan paling bawah. dari atas ke bawah. Gua dari yang nomor 3 dulu. Eden Shore. Kenapa Densor? Kita tahu kan, Laskar Pelangi kan kayak gimana kan bagusnya. Keren banget. Sang Pemimpi nggak sebagus Laskar Pelangi tapi masih oke lah, oke banget itu. Eden Shore gue ekspektasinya tinggi banget dong. Bener nggak bisa berangkat dari nol. Yang main masih Lukman Sardi walaupun si araynya ganti bukan Ariel, tapi kan yang ganti Abimana. Oh, Abimana keren loh. banget. Begitu main berasa nonton sinetron yang latarnya Eropa aja. Oh. Jadi yang flow-nya lambat, settingnya terbatas, paling di apartemennya atau di kampus atau itu tuh. Kok ini karena minim budget, jadi perizinan di sananya terbatas atau karena apa nih kayak gitu? Jadi Kalau menurut gue sih kenapa Eden Shore terbebani banget ya sama Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi karena dia sudah terbebani dengan ekspektasi orang-orang gitu ya. Laskar Pelangi the best gitu, Sang Pemimpi juga lumayan. Tapi Eden Shore ini kesulitan untuk tidak menjaring aktor keren gitu ya supaya tetap nonton si film nomor 3 ini gitu. Terus juga keteteran di skenario karena menurut gue banyak dialog-dialog yang nggak enak gitu, kurang ngalir aja gitu. ya benar-benar, dan lagi-lagi ada banyak yang harusnya nggak didialogin, itu adegan aja gitu. Betul setuju. Padahal tipikalnya siapa namanya, Andrea Hirata gitu kan, dia sudah detail di buku gitu, jadi sebenarnya tinggal perlu divisualisasikan aja. Yap. Dan ini kan produksinya beda ya dari satu yang kedua. Yang kedua satu masih Mel's Film, masih Mira Riri. Yang ketiga ini kan beda banget. Gue lupa yang bikin siapa sih. Gue nggak bisa googling lagi. Siapa. Pokoknya bener produksi yang berbeda. Jadi ya wajar. Sama kayak film Narnia 1 dan kedua, sampai begitu yang bagian perahu-perahu itu juga beda produksi kan. Jadi ya gagal. Jadi menurutku bener-bener banyaknya sih dari dialog kurang, karakter. Kasian si ininya aja, Lukman Sardinya. Aktor sekeren itu. Iya, keren banget sih Lukman Sardi, bisa jadi siapa aja coba. Gila, itu best. Sementara ya Reza masih kalah sama dia kalau menurutku. Wow, seorang Reza ya. Kalah, Tapi emang si kalah, Lukman kalah. Sardi kayak udah kawakan banget ya kan. Apalagi ketika dia main film apa tuh yang dari Di Lestari yang dia jadi orang. Recto verso. Yes, that's it. Di situ Keren. terus nonton di film Kawin Kontrak. Terus nonton film Merah Putih. Oh iya, What's up with Falcon? zaman-zaman itu Falcon sampah semua isinya. Oh, masa itu. I see.
Yang penting bikin film adaptasi atau reboot atau apa gitu. Nggak tahu. Oke. Gitu. Lah, Ada kan Bumi Manusia Falcon juga. Ya makanya. That's why, oke, semua terjawab di sini. Perburuan? iya sama. Ah. Terus yang kedua itu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wow. Itu yang terburuk Kenapa tuh? kedua. Terburuk kedua. Kenapa tuh? Hampir sama ini ya. Itu kan masa-masanya kalau nggak salah Falcon juga bukan. Gue lupa. Nggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Minta tolong deh. Falcon, maafkan kami. Jadi bukan ya? Soraya. Oh Seraya. Oh ya, dia masih sunil ini. Jadi zaman ini kayaknya lagi musiknya film adaptasi dan cerewet. Sama kayak nanti yang satu lagi yang bakal gue mention. Ini tuh novel luar biasa, nggak tebal, kecil, tipis, tapi masterpiece banget dari latar, dari cara penceritaan. Ini kan Buya Hamka ya yang nulis ya. Bener-bener enak banget, bayangin. Visual bagus, kamera bagus segala macem. Tapi hayati. Gue merasa si Pevita kurang pas di sini ya. Maksudnya bukan aktingnya diragukan, nggak, tapi dia belum menyelami si karakter ini dengan baik. Karena waktu itu habis film 5 cm, jadi kita masih terjebak di karakternya itu gitu. Dan dia pun juga nggak melakukan perombakan yang sangat jelas secara fisik. Terus kemudian aktingnya juga nggak terlalu berbeda jauh. Apalagi pasangannya juga teman-teman yang memang di 5 cm gitu. Jadi menurut gue lumayan belum bisa mewakili tenggelamnya kapal Van der Wijk sih mereka. Iya, jadi bener-bener ini tuh borongan pindahan dari 5 cm, karakternya masih sama, paketan lagi, harga paketan. Dan lebay banget. Pevita sosok nggak jelek, tapi Juno tuh jelek banget, gila. Masa Sampah. dia lu hayati? Apa bilang ya Allah. Masuk kategori sampah nggak? Masuk. Nggak bisa didaur ulang. Ini makanya si Junot ini bisa nggak keluar dari karakter 5 cm? Nggak bisa. Karena karakter juga dia gitu doang sebenarnya. Entah dia di 5 cm atau dia Junot Tapi yang 5 asli. cm emang gak butuh banyak Effort ilmu lebih. peraktingan sih menurut gue. Yang gue respect malah justru Adipati Dolken. Gue bilang, ini orang kok gini-gini aja zaman perahu kertas. Terus kemudian ada sang martir atau apa. Kok gitu begitu posesif, deng. Anjing, ini orang Tapi keren Adipati gue nggak meragukan aktingnya sih. Dia main web series tuh di YouTube barengan Prisia. Dia Itu tahun berapa? keren Tahun banget. berapa? Baru-baru ini tuh kayaknya 2 Setelah tahun. posesif kan? Atau sebelum? Oh iya ya. Pokoknya akting dia tuh keren banget. Gue Sebelum demen banget posesif sama dia. Coba actingnya dia buruk semua. Oh mungkin dia. ikut kelas deh setelah Iya posesif. mungkin ya. Kayaknya iya. Tapi sekarang kayak improve berarti ya aktingnya. Gue langsung begitu dia main posesif, gue respect banget. Oh gila, nih orang ternyata bisa begini gitu. Keluar dari karakter buruknya. Gitu. Terus film terburuk pertama jelas Supernova yang pertama yang kita bahas tadi PBJ. di YouTube situ. PPC. Bukunya masterpiece banget ya. Hasilnya kayak tadi. Gue udah ngumpat-ngumpat banyak banget di sana yang karena kualat kali ya audionya, videonya hilang gitu. Sebel banget Tinggal deh. audionya. Jadi podcast deh vlog gue. Kalau menurut gue juga sih. Nih gue minta space mengumpat yang banyak. Masuk kategori sampah selanjutnya. Iya karena adaptasinya pertama emang DC emang nggak mau dia menyamakan novel dan juga filmnya, makanya dia nggak mau megang skenarionya sama sekali, nggak mau megang produksi, dia mau menjadi penonton di luar gitu. Tapi diserahkan kepada Doni Dirgantore yang bikin buku 5 cm. Gue percaya gitu. Buku. Gue nggak tahu skenario yang 5 cm siapa ya. Tapi bukunya 5 cm itu bagus banget. Jadi gue percaya Doni Dirgantoro. Tapi ketika nonton ngelihat trailernya aja membuat gue nggak mau ke bioskop. Akhirnya gue nonton lah di TV. Itu pun nggak sengaja. Dan itu menurut gue sangat disayangkan sih. Tokoh-tokohnya jadi nggak kegambar dengan jelas. Kayak FTV banget, sinetron banget. Tapi 2 orang yang menurut gue patut diapresiasi adalah si Arifin Putra dan Hamis Daud. Mereka menjadi 2 laki-laki yang mewakili cerita ini sangat kuat dan pas porsinya gitu, nggak berlebihan, nggak juga kurang gitu, tapi mereka bisa ngedeliver pesan-pesan yang mau disampaikan sama Dewi Lestari itu dengan baik kalau menurut gue, dibandingkan dengan tokoh-tokohnya yang mereka kan nggak dalam satu lingkaran ya, mereka cerita terpisah-pisah gitu, tapi Kayak kepingan-kepingan. iya, mereka kepingan-kepingan, tapi si Dimas dan Ruben yang diperankan sama si Arifin dan Hamis ini keren banget dibanding yang lain. Ada Junot, ada
Paul Verhoeven, ada Fedi Nuril, ada Raline Shah. Semuanya menjadi bintang iklan. Itu kayak 5cm gabung sama Ayat-Ayat Cinta gak sih? Oh iya bener, kombinasi 5 cm, Van der Wijk sama Ayat Cinta gitu. Iya bener. Tapi dengar kalian muji-muji Hamis tuh gue kayak gak nyangka gitu. Ternyata dia bisa acting sejago itu. Tonton deh beneran. Bagian itu aja. Oke, baik. Tapi Hamis di Naked Traveler kan biasa banget. Oh, iya. Itu habis ya. banget. Itu Hamis Tergantung di pasangannya My kali Trip ya. My Adventure. Itu Hamis di Instastory. Iya, benar. Nah, kenapa gue bilang ini paling jelek? Karena sebenarnya elemen paling penting dari film kan sebuah cerita. Lu kalau cerita lu bagus, gambar lu jelek, masih bisa dimaklumin, masih bisa dinikmatin. Even misalkan atau aktornya jelek deh, tapi karena ceritanya bagus masih bisa diikutin gitu. Setuju. Nah, tapi ini ceritanya udah gagal banget. Dan yang paling parah, makanya gue tempatin film ini di paling pertama. Beruntung makanya tadi ada si duet si Dimas sama Ruben itu yang bener-bener Dua ada berlian di hiburan. dalam lumpur ya. Iya, 2 berlian di dalam lumpur yang kalau gue sebut tadi. Gitu sih. Tapi ini sepakat ya kalau ini sepakat. Oke. Sekarang beralih ke 3 film terbaik adaptasi dari novel. Menurut masing-masing, Dinda dulu deh sekarang. Oke. Yang terbaik dari ketiga dulu, yang agak Oh, dari bawah. yang paling bawah dulu ya. Hmm. Aduh, sebenarnya gue agak bingung sih. Ya sepakat. Dari yang Dari ketiga. yaudah. Yang ketiga adalah The Notebook. Kalian nonton nggak? Nonton. Nonton. Ryan Ya. Gosling ya. Nonton. Ryan Gosling. Tapi gue nggak baca novelnya sih. Tapi gue nonton filmnya aja gue udah ternyuh gitu. Kayak wow, I really like this movie. Dan waktu itu gue nontonnya sama mantan gue. Ups, sensor. Jadi itu touching banget tuh. Touching banget, sumpah. Gue sampai senangis itu. Gue ketika nonton filmnya tuh kayak ngerasa lepas dari bukunya gitu, walaupun udah baca juga gitu, tapi agak lupa sih isinya apa. Tapi ketika nonton filmnya tuh gue nggak berusaha membanding-bandingkan buku dengan film karena filmnya sendiri udah bagus. Dan Ryan Gosling nggak gue anggap sebagai Ryan Gosling karena dia menjadi warga biasa, orang biasa yang emang real mengalami itu gitu. Dan Keren. Dia yang main di ini juga nggak sih, yang di Now You See Me? bukan ya. Beda ya? Bukan beda-beda. Dan menurut gue Ryan Gosling di situ salah satu film yang salah satu film yang mendongkrak nama dia juga pada Yes, saat benar. itu ya. Berikutnya banyak banget filmnya dia. Gue sepakat sih, emang itu cukup bagus sih. Walaupun gue nggak baca bukunya juga. Iya, bagus banget, Oke. sebagus itu. Oke. I like Urutan kedua. Urutan kedua, Mika. Dia diadaptasi dari Oke. novel Waktu Aku Sama Mika. Itu bukunya bagus sih menurut gue, walaupun cinta-cintaan tapi nggak selebay itu karena itu lebih nyeritain kemirisan dia ketika dia sakit punggung itu sama pacaran sama orang yang menderita HIV AIDS. Vino ya? Yes, Vino. Dan gue nggak Yang meragukan ceweknya lagi siapa film yang ceweknya? Siapa ya? si Filovexia. Oh, Velvet. Gue nonton, tapi gue nggak suka. Ya oke. Oh, Nggak menurut apa-apa. gue felt di Velvet-nya aja sih. Secara Vino bagus banget actingnya. Vino, Vino oh my bagus. god, dia nggak pernah failed mainin film apapun sih menurut gue. Tergantung. Iya. Oh, banyak Kalau mau failnya, banyak oke. failnya Vino Ini banyak kayaknya gue nih. sedikit banget karena gue suka banget sama face-nya Sampahnya dia. Vino adalah Wiro Sableng. Ah, setuju. One of the bestnya ya. One of the best feltnya. One of the best trashes, okay. Terkerennya Vino tuh ada di Realita Cinta Rock and Roll juga. Oh my god, itu keren banget. Iya. Lanjut Gue si nonton Mika sama mantan itu ya. juga, Gue kan oke. pernah baca juga ya. Iya, Tentang si Mika ini. gue suka Ha. novelnya gitu, dan gue penasaran. Nyentuh banget ya? Nonton, nyentuh Banget. banget. Terus gue nonton filmnya juga. Kayak gue nangis deh baca bukunya itu. Baca bukunya gue nangis banget dong. Tapi waktu nonton filmnya nggak senangis itu sih. Iya. Cuma gue perhatiin si Vinonya tuh bisa menghayati banget, Banget. ketika dia harus acting jadi pecandu narkoba ya kan. Iya. Pecandu narkoba, terus ketika dia udah tobat tapi kena HIV AIDS gitu. Tapi ya Filovnya agak kurang dapet. Siapa ya penggantinya yang bagus ya? Ganti Selain Vilov. Vilov. Karena Vilov tuh sinetron banget. Terus Yes. kedua dia nggak berubah dari dirinya aja gitu. Nggak berusaha terlalu keras untuk menjadi si tokohnya. Siapa namanya? Siapalah gitu ya. Gitu. Tapi Vinonya sih udah deliver bagus sih. Gitu. Ntar gue ada sampah yang gue ralat ya. Oh ya, ternyata banyak juga film Indonesia yang Dan sampah ya. menurut gue Vilov kurang all out aja actingnya Iya. di Mika itu. Maksudnya itu kan film sedih banget harusnya ya. Soalnya itu ditawar drastis jadi dia nggak terlalu. Jadi harganya ya udah menyesuaikan lah gitu. Iya bener. Setengah-setengah. Itu nomor 2 ya.
Yang pertama sekarang. Yang pertama Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 dan part 2. Oh, gua nggak Yang nyangka terakhir part 1 dan part 2. Ada salah satu yang mau gue sebut sebenarnya Harry Potter, cuman karena terlalu Sampah. banyak ntar honor. Enggak, bagus. Oh bagus. Yang jelek cuma nomor 5 doang kok, yang lain bagus. Kalau Deathly Hallows itu berarti nomor 6 apa 7 ya? 7. Iya, 7 yang part 1 apa 2? Iya, Dua-duanya. dua-duanya. Tapi yang paling suka sih part 2 karena itu kan klimaks dari segala klimaks kan. Dapat ya. Dapat banget. Maksudnya walaupun ada beberapa scene, beberapa adegan yang diubah untuk menyesuaikan durasi ke filmnya, tapi tetap dapat dan gue nangis Part 1-nya dong. kenapa lo nggak suka? Ya karena belum masuk ke klimaksnya aja. Dia suka sebenarnya 1 dan 2 suka, cuman terutama yang kedua Terutama gitu ya. yang kedua. iya. Yang Dobby meninggal tuh di part berapa ya? Dolby yang pertama. Dobby. Karena Dolby surround gitu. jadi scene terakhir itu yang itu. Dobby mati, Iya. akhirnya terus makam pecah. Nah, itu baru terakhir. Nah itu kenapa gue suka, karena gue suka banget sama Dobby ya. Iya. Menurut gue dia lucu banget walaupun sebagian besar orang bilang dia tuh jelek gitu, aneh. Tapi gue suka banget karena dia tuh setia kawan dan Iya. se-cute itu mukanya. Iya. Apalagi matanya mirip Sugar Glider. Bagus banget. Dan gue nangis kejer ketika Gue dia mati. setuju kalau Harry Potter tuh termasuk adaptasi yang the best ya. Karena bukunya kan sudah membuat kita hidup di zaman dan di dunia itu gitu, di dunia sihir. Tapi filmnya membuat kita lebih hidup lagi. Yes. Apalagi waktu pergantian filmmakernya dari 1 ke 2 dari 1 2 ke 3 4 5 6 7 ya. Iya. Gitu. Terus menurut gue 3 4 5 6 7 menjadi lebih dark dan gue suka karena gue nggak setuju dengan film fantasy selalu dibikin fun dan buat anak-anak aja gitu. Tapi memang karena ceritanya seserem itu gitu di bukunya dan menurut gue darknya juga sangat bagus. Banyak teknik yang ada di Harry Potter tapi nggak diaplikasikan di film-film lain dan menurut gue itu keren banget sih. Iya benar-benar. Dan ketika penggantian apa tadi? Sutradara ya, filmmakernya jadi lebih dark, itu jadi berasa Voldemortnya seserem itu karena yang pertama Iya. dan kedua kayak Nggak biasa siapa aja. sih Voldemort, serem banget emangnya, yang masih serem kuntilanak. Menurutku wajar, maksudnya wajar kenapa yang 1 dan 2 lebih fun, 3 sampai ke 7 itu lebih dark itu karena usianya juga masih anak-anak. Iya sih. Ketiga dan kelima tuh masih peralihan. Nah, 6 sama 7 benar-benar dibikin dewasa gitu kan. Dan penggemarnya untungnya kan ngikutin. Jadi bukan penggemar baru, tapi Oh, penggemar iya, lama yang benar, follow benar. dari 1 sampai 7. Oh, Jadi ya. usianya dia terus bertambah, makanya terus relate. Walaupun gaya penceritaan yang berbeda, sutradaranya caranya juga tetap beda, si penonton tetap relate karena dia ngikutin terus perkembangannya. Sama kayak kehidupannya dia. Bahkan tanggal lahirnya inget nggak? Enggak. 1 September. Harry Potter? Iya. 1 September tahun 1991. 89. Sorry 89. Ya benar. Dia beda setahun sama gue ya. Sama kita kan Iya, iya. Jadi udah sangatan banget. Gue ngikutin dia dari SD sampai gue kuliah. Gua telat Kayaknya sampai banget sih sampai kuliah. Kalau gue ngikutin ya Harry Potter itu baru baca novelnya itu dari yang kelima itu kelas 2 SMA. Karena wow. dari kecil ini apaan sih, film apaan sih. Jadi lompatnya jauh banget ya. Iya. Langsung kelima tuh kayak Jadi banget yang belum Iya, ya. kan gue nggak kuat beli buku. Jadi mesti perpustakaan sekolah. Nah, ya si stok itu ada 3 masing-masing novel. Nah, selalu antri. Yang ready kebetulan nomor 5. Setelah 5 gue baca, dapet yang pertama, dapet yang keempat, yang kedua dan ketiga. Sumpah menclok. Akhirnya gue ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi 1, 2, 3. Jadi masing-masing 3 kali baca buku. Baru yang ke-6, 6, 6 dan ke-7, 7. Oh Gitu. gila sih. Jadi lompatnya kayak gitu. Dan kalau dari seluruh film Harry Potter emang kayaknya nomor 6 dan 7 part 1 dan 2 yang paling bagus karena Iya. sisi funnya dapet, konyolnya ada, dramatiknya luar biasa kayak gitu. Gitu. Parah sih. Gue malah berharap ketika baca bukunya nih, gue malah berharap setiap episode ada pas 1-2-nya. Karena kayaknya kurang. Mulai dari yang kelima harusnya udah. Iya harus, karena film keempat aja tuh ngerasa padat banget. Turnamen kan dan lain-lain gitu. Dan menurut gue banyak hal yang gak dijelasin di film keempat. Tapi it's okay karena emang garapannya bagus banget. Tapi film kelima itu harusnya udah ada part 2, 6 part 2 gitu. Karena memang banyak hal yang akan miss ketika itu gak dijelasin di film gitu. Bener, Untuk bener. part 7-nya nanti kan. Dan novelnya emang senyebelin itu karena yang nomor 1 tuh tipis, lama-lama tebel gitu. Apaan sih ini sebel? Untung seru ya kan. Tetap aja bacanya cuma berapa hari kan. Iya benar banget. Tapi gue termasuk yang paling telat banget karena gue baru mulai baca Harry Potter yang pertama itu baru mulai tahun kemarin. Gua kira Iya, gue iya. paling telat. Berarti Kenapa filmnya dulu sih? dong.
Enggak, bukunya dulu. Sebenarnya gue filmnya udah nyoba dari udah lama banget ya, ketika gue SMA apa kalau nggak salah, tapi gue selalu ketiduran. Itu yang pertama ya. Selalu ketiduran Belum di tengah-tengah. relate Padahal gue udah nyoba beberapa kali, tapi gue nggak dapet ini tentang apa sih gitu kan. Dan dulu kan sihir-sihir masih belum familiar kan buat gue sendiri. Makanya gue selalu Sekarang sering nyantet dia. makanya gue sampai ketiduran terus kan setiap nonton filmnya. Nah, ketika gue mulai baca tahun kemarin, oh my god, ini tuh sebagus itu. Nah, abis baca gue langsung nonton filmnya kan. Dan oh iya, gue baru relate. Oh, ternyata gini. Kenapa yang pertama gue nggak dapat dan selalu ketiduran, karena banyak banget part-part yang hilang dan bikin orang nggak ngerti gitu kayak gue yang baru nonton. Kayak gitu. Sepakat. Rivo, best 3 dari yang ketiga dulu. Sempet-sempetnya ya. Akhirnya. Jadi kalau gue nih ketiga, gue sebenarnya prefer film Indonesia karena lebih banyak baca buku bahasa Indonesia ya gitu. Terus adaptasinya juga lumayan jomplang kalau di Indonesia tuh, jadi asik buat diadaptasi dan juga dibandingkan sama kita sekarang. Kalau bagian yang terbaik nomor 3 itu ada di Filosofi Kopi, karena menurut gue Filosofi Kopi cuma berapa lembar gitu cerita aslinya, kemudian kita punya tafsiran sendiri-sendiri sampai akhirnya filmnya sebegitu nggak keren-keren banget. Diperankan oleh 2 orang yang menurut gue udah bisa jadi sahabat ketika mereka di film gitu ya, bahkan sekarang di dunia nyata pun. Iya, bahkan di dunia nyata pun sama filmmakernya si Angga Dimasa Songko dia jadi sahabatan juga. Tapi menurut gue mereka sangat bisa mewakili ceritanya, nggak membuat ceritanya tuh menjadi sampahan gitu ya. Karena Filosofi Kopi kan filosofis banget gitu, terus banyak makna di baliknya. Terus gue sukanya adalah film ini berdampak, lagi-lagi gue nyari berdampak karena setelah film ini rilis semua orang jadi suka kopi, terus meningkatkan daya beli ekonomi juga, gitu-gitulah. Gue sukanya di situ sih. Jadi cerita yang simple banget bisa impactnya sebesar itu gitu. Gue suka. Kalau lo udah pernah nonton Filosofi Kopi belum? 1, 2 gitu. Udah nonton. Bahkan seriesnya juga gue nonton. Gimana menurut lo? Bagus bener. Jadi kalau yang 1 sama 2 gue pilih 1 sih, emang lebih bagus. Dan akhirnya gue main ke kedainya juga gitu kan. Kok nggak ditawarin ininya? Kok nggak dibacain? Kok ini berarti ini? Kok nggak dibacain pas kesana gitu? Kan gue pengen dibacain waktu datang gitu kan. Jadi bagus sih. Jadi emang karakter yang kekuatan film ini kan 2 karakter itu kan, Ben dan Jody itu kan. Ya kesehariannya dia dengan karakter yang berbeda dibenturin di situ, tapi mereka tetap sahabat. Itu yang bikin dinamis akhirnya. Kan konfliknya dari mereka berdua sebenarnya. Dia saling antar dia ngelakuin apa, walaupun akhirnya melebar. Kuncinya di mereka berdua. Nah itu yang bikin cerita bisa berjalan dengan baik, dinamis banget, jadinya naik turunnya enak. Dan si Angga kan kalau bikin film dia personal banget ya, maksudnya kalau misalkan dia suka pegang kamera sendiri karena nggak mau kehilangan emosi, dia mau ada sesi ngobrol makan malam sama pemainnya, benar-benar cerita. Bahkan kalau break syuting juga ada yang main truth or dare atau apa. Jadi sampai segitunya akhirnya nggak aneh kalau setelah syuting selesai mereka masih bersahabat gitu. Jadi sepakat kalau karena pendekatannya sebegitunya ya. Tapi film yang kedua nggak sebagus yang pertama. Tapi menurut gue kalau Angga Dimasa Songko tuh sama Visinema bikin film dengan gambar-gambar cantik ya. Sangat-sangat, maksudnya mau ceritanya sesimpel apapun pasti banyak gambar cantiknya, dan itu menurut gue hiburan buat mata kita di bioskop sih. Itu nilai plus gitu. Gue penasaran kalau misalkan kalau Angga dia kolaborasi sama Ical Tanjung, hasilnya kayak apa gitu. Gila itu orang. Keren Ical Tanjung. Terus gue film kedua yang terbaik adalah Sabtu Bersama Bapak. Pernah ada yang baca bukunya nggak? Bukunya sebenarnya simpel Andre ya. Hirata ya? Bukan. Itu mah ayah Andre Hirata ya. Siapa ya? Aditya siapa itu? Nggak tahu. Pokoknya Sabtu Bersama Bapak itu gue beli cuma karena ada judul bapaknya aja gitu kan. Karena gue selalu tertarik dengan buku-buku yang personal tentang keluarga, dan ceritanya juga sangat simpel, tapi ketika dijadiin film menurut gue sangat kompleks. Dan itu pemainnya juga nggak butuh yang banyak-banyak gitu, tapi pemain-pemain kunci yang emang actingnya bagus. Gue ngeliat di situ Arifin lagi-lagi keren banget. Ada Abimana, di situ ada Aca,
Aca tuh teman SMP gue guys. Gue tahu dia dari Oh iya? Wow. dari Cermut-cermutnya ya? Tahu-tahu. bukan dari keling-kelingnya gitu ya. Itu maksudnya. Baca puisi bareng gitu ya. Waktu belum puber. Waktu belum puber, waktu masih lebar banget kalau ketawa gitu. Terus gue ngelihat perkembangannya, actingnya emang sebagus itu di situ gitu. Maksudnya gue tidak melihat mereka. Gue lagi-lagi kalau menilai film tuh tidak mau melihat aktor sebagai artis gitu ya. Tapi aktor itu sebagai orang yang emang ngalamin banget gitu. Dan gue ngerasa Aca jadi ibu-ibu banget di situ. Walaupun dia waktu syuting tuh belum punya anak kalau nggak salah. Terus Arifin Putra keren banget, jadi cowok posesif gitu kan, yang ambisius gitu. Emang tipikal dia banget sih sebenarnya, makanya dia berhasil gitu. Produser sutradara nggak beda-beda jauh karakter aktor dengan ininya kan. Betul, tapi gue mengapresiasi Abimana yang tampilannya cuma sedikit banget, tapi sedih banget, sesedih itu. Ya udah deh, salam buat Dia Abi. jadi bapaknya. Jadi bapaknya. Abimana pertama kali gue respect di film itu sih memang. Jadi pertama Abimana ternyata keren ya, tanpa perlu effort lebih, tanpa perlu kerja keras. Tapi Abimana emang keren banget sih, oh my god. Gitu. Abimana, Oka Antara gue demen banget. Oka Antara gue sampai NKCTHI masih kok dia karakternya masih gini aja, tapi begitu nonton Foxtrot ya. Oh my god. Gitu. Oke, dia I berubah. love his Timbre body. suaranya berganti gitu. Dulu cara ngomongnya gitu-gitu mulu. Hampir sama. NKCTHI gimana tuh? Kenapa? Oka Antara, NKCTHI. Bagus, tapi lebih ke nggak nyaman dengan cara ngomongnya dia. Yang itu masih di Sang Penari, masih di film apa kayak gitu. Tapi keluar konteks, Mas Ipa kalau suka buku-buku bapak-bapakan gitu nonton baca Ayahnya Andre Hirata deh. Iya, udah baca. Sumpah itu gue nangis, kejer banget. Bagus. Tapi gue masih banyak buku-buku tentang bapak yang lain yang sebenarnya nggak ditulis sama orang-orang hebat gitu, penulis-penulis terkenal, tapi lebih bagus daripada si ayahnya Andrea Hirata. Mungkin ekspektasi kita udah kemana kali ya gitu sebelum, atau mungkin dia tidak menggarap itu secara personal banget. Iya sih. Karena untuk kebutuhan bisnis mungkin, gue juga nggak tahu gitu. Tapi ngomongin Sabtu Bersama Bapak nih, gue akan balik ke bapak-bapak lagi nih, karena pertama. film adaptasi terbaik gue pertama adalah NKCTHI. I knew it. Karena situ ada Oka juga. Karena bukunya gue nggak mau beli ketika gue lihat mahal dan isinya sedikit, dan menurut gue sangat milenial ya, dengan tulisan kutipan-kutipan yang mungkin kita bisa cari di Instagram tanpa perlu beli bukunya gitu. Setuju. Dan gue dulu mengunderestimate NKCTHI, semua brandnya itu ya, whole brand gitu. Tapi ketika dijadikan series, gue di situ belum terlalu percaya sama Aurora Amanda, apalagi sama Wafda yang waktu itu terkenal di Instagram gitu kan. Ceritanya bagus, tapi menurut gue masih kurang. Tapi ketika jadi film, itu keren banget. Itu film rekomendasi gue di tahun ini sih. Dia membuka tahun 2020 dengan tangisan, dan gue nonton berapa kali gitu. Tapi gue takut mau nonton itu, dia sumpah kayak Nah, gak lo harus berani, nonton takut itu. Lo melo-melo menjadi gitu. biru dan haru, pilu deh. Gue 3 kali nonton. Oh my goodness. 3-tiganya Say. nangis. Jangan bilang itu masuk rekomendasi apa yang terbaik juga, Mas Erik. Gue tahu ada yang bakal nulis itu, makanya gue gak masukin. Oke. Dan gini, yang gue masukin list itu yang gue baca novel dan nonton filmnya. Dan kalian gak bakal lanjutin ini nih, gitu. Oh iya. Gitu. Alright. Karena tadi banyak Satu Bersama Bapak, gue sepakat bagus. Tapi karena gue nggak baca, jadi gak gue masukin. Yang lain juga banyak. Kayak misalkan apa tadi sebenarnya lu? Filosofi Kopi, gue nggak baca bukunya. Tapi gue nonton, tapi sepakat gitu Oke. kan. Dan NKCTHI ini gue nonton, gue sering nangis di bioskop emang. Oh my Tapi God. sebatas nangis cowok yang tiba-tiba mengenal, Iya. netes sedikit. Nah ini nonton pertama kali, gue nggak ada yang kenal kanan kiri gue. Iya. Oh my god. Tahu-tahu bener-bener deres, nangis yang nggak sesenggukan misalnya. Tuh kan gue makin takut buat nonton. Tapi healing banget. Gue healing. Jadi bener-bener jaket tuh basah buat ngelap muka. Itu nonton yang pertama. Dan yang kedua, gue mau nangis lagi ya. Yaudah gue nonton. Mau nangis lagi ah? Iya, gue juga gitu. Gue nggak ada masalah apa-apa. Gue mau nangis ah. Jadi gue nonton film, ngelah nangis, plong keluar bioskop, enteng banget kayak beban. Healing karena abis nangisnya itu. Iya. Benar. Dan menurut gue NKCTHI ini berhasil banget menggambarkan porsi anggota keluarga. Anak 1, 2, 3, bapak ibu tuh dengan pas gitu loh. Gak ada yang lebih menonjol di antara satu sama lain. Karena dengan nonton film itu gue ngerasa kita bisa memahami porsi yang tidak kita lakukan di dunia nyata. Misalkan gue anak ketiga, gue tahu banget posisi anak kedua, ke satu, bapak ibu gue ketika gue nonton itu.
gitu. Jadi menurut gue sangat sukses ketika dia bisa bikin gue lebih empati ketika pulang dari bioskop gitu ya. Oh ternyata gitu ya rasanya ketika anak ketiga tuh lagi nyebelin banget kayak gue gitu ya. Dan semua mungkin hasil risetnya emang personal banget ya. Jadi digarap secara personal juga. Jadi menurut gue hasilnya sangat jujur dan dialognya ngalir, semua adegan-adegannya tuh bercerita dan banyak gambar kosong yang gue sukanya gini Din, kita bisa iya. Gue sukanya banyak kamera movement yang akhirnya di roll agak lama sampai kita ngerti oh perasaannya si ini nih gini ya gitu. Itu sih nilai plusnya. Kita kena walaupun itu gambar kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada dialog, tapi kena gitu. Tapi ada impact yang kalian praktekin ke dunia nyata nggak? Misalkan oh ternyata ada, mungkin ada. nyokap bokap gue ngerasa kayak gini, jadi gue harus ngejaga perasaan mereka gitu. Yang di Rivo bilang tadi bahwa setiap masing-masing anggota keluarga punya posisi masing-masing, gue sepakat karena dia nggak nonjolin satu karakter tertentu. Dari mulai ayah punya masalah sendiri, ibu punya masalah sendiri, anak pertama 2 dan 3 ada sendiri. Nah, masing-masing kenapa akhirnya film ini meledak? Gue akhirnya ngerti bahwa semua orang relate. Seorang suami relate, seorang istri relate, anak pertama relate, anak tengah relate, anak terakhir relate. Gue dulu anak pertama. Gue merasa beban seperti apa anak pertama gitu kan. Tiba-tiba kayak gitu, iya gue nggak pernah ngomong beban ini ke orang tua, tapi begitu dak gitu kan, yang harus nyekolahin adik gimana, yang itu gimana gitu kan, bener-bener yang meledak banget dan parah gitu. Oh oke. Dan sebenarnya ini kan cara penyampaian, bukan cara adaptasinya kan hampir sama kayak Imperfect kan. Dia basicnya bukan buku fiksi gitu, akhirnya diubah jadi bagaimana dari sebuah kerangka cerita, cuman dia lebih personal dan mendalam aja si NKCTHI. Dan berkat film ini ada banyak lagu-lagu yang kayak gitu kan, yang makin populer. Sebelumnya kan karena emang si Kunto Aji udah bagus, entar Rehat atau Film Biru atau apa. Terus kemudian ada si Hindia, ada si siapa gitu kan, si Sirtana. Kan akhirnya kan muncul semua tuh lagu-lagu yang satu tema dengan filmnya itu, yang healing banget. Apa ya? Gue juga nggak tahu. Mas Adi juga 3 bersaudara. 2. Oh 2. Jadi gue tuh ngerasa sebenarnya para pemainnya kan memang sudah pernah main film ya, nggak ada yang benar-benar baru gitu. Tapi gue ngerasa lagi-lagi penilaian gue ketika aktor itu udah bisa bikin karakternya itu hidup, dia lepas dari keartisannya, menurut gue itu sangat berhasil sih. Kita nggak ngeliat lagi si anak pertama nih Rio Dewanto gitu, tapi dia emang si angkasa. Kita ngeliat angkasa sebagai angkasa, bukan sebagai Rio gitu. Betul gitu. Bahkan ibunya Susan Bahtiar segala macem, terus Oka Antara, si Doni Damara yang udah simpel Niken Anjani. Iya, Doni zaman presenter kayak apa? Di Selamat Pagi pernah Niken Anjani. Oh iya. Benar. Dia bisa menjadi seorang ibu yang gila banget deh. Oke. Gila. Terus Doni Damara kan dari kita kecil ya, dia sudah terjun di dunia entertain, tapi dia menjadi seorang bapak gitu di film itu. Yang berhasil dapat piala Citra itu ada yang jadi bencong nih. Iya. Siapa bencong? Doni Damara pernah jadi karakter bencong. Nah terus si Niken Anjani itu bahkan gue sampai nggak ngenalin, gue nggak sengaja nggak baca case segala macem. Momen pertama masuk hamil itu, masa hamil gue nggak tahu dia Niken Anjani. Sang ini orang gila, keren banget actingnya. Kalian tuh kayak kompor tau gak? Gue jadi penasaran banget mau nonton, tapi gue takut nangis terseduh-seduh. Kayaknya gue nontonnya harus pas gue lagi seneng kali ya. Jangan, jadi, justru sedih nonton malah jadi plong setelah itu beneran. Oh gitu? Beneran, enak banget nontonnya. Oke, mungkin besok gue tonton. Gue mau apa lagi lupa, dan apa sih? Oh iya. Tapi nontonnya sama keluarga oke nggak? Oh. Misalkan kita mau ngubah sesuatu nih, gue mau ngomong gini ke nyokap gue, kan kita kadang nggak enak gitu ya. Apa gue ajak nonton NKCTHI aja deh biar nyokap gue tahu perasaan gue. Itu yang gitu. Gue lakukan kepada nyokap gue ngajak dia. Maksudnya kayak kita banyak nggak bisa ngomongin beberapa hal gitu ya, tapi dengan dia nonton dia bisa sadar posisinya seperti apa dan posisi anak-anaknya seperti apa, kayak gitu sih. Tapi ada juga kakak gue yang memang tidak mau sama sekali nonton itu karena dia tahu bahwa film ini sedih dan mengkoreksi banyak hal ketika dia menjadi orang tua gitu sih. Kalau gue prefer sendiri-sendiri. Orang tua lo nonton terpisah, lo nonton terpisah, bahkan pasangan lo nonton terpisah. Oh gitu. Setelah itu ayo ngobrol. Gitu. Setelah itu ayo ngobrol. Karena yang gue hindarin, karena orang tua gue nggak nonton film sih ya. Tapi kalau nanti pasti gue suruh nonton. Cewek gue nggak gue ajak.
marah-marah emang. Kemarin sempat gue nge-podcast gue pernah nonton film ini, langsung ngambek dia. Kan gue pengen nonton. Nontonnya sendiri apa siapa nih? Gue sendiri Oke. banget, 3 kali sendiri semuanya. Oke. Dan- 3 kali di bioskop. Bioskop semuanya. Gila seniat itu. Gue kalau film yang gue pengen tahu detail, jadi film pertama buat menikmatin, film kedua pengen tahu yang gue lewatin apa, film ketiga gue pengen tahu detail. Oh, I see. Yang ini maksudnya apa segala macam kayak Lo gitu nonton untuk yang analisis. director's cut nggak? Yang ketiga nonton itu. Gue nonton. Nah, gue akhirnya bisa bilang apa ya, si Angga kan suka bereksperimen. Kalau seorang udah karakternya kuat di satu tertentu, dia akan eksperimen untuk dibuat hal yang berbeda. Kita tahu Ciko sebelum karakter image-nya sekarang sangar, Yes. gondrong, badan kekar. Dulu siapa dia? Pemain sinetron yang menye-menye. Iya benar. Asal Anda iya. tahu, pertama kali main film dan itu langsung karakternya beda, Timur Beta Maluku. Itu Angga, projectnya Angga yang awal, di sinema pertama kalau nggak wow. salah. Itu Cool. bener-bener karakternya Angga, karakternya Ciko langsung berbeda drastis, bener-bener dihajar. Itu eksperimennya Angga ke Ciko. Nah, gue sepakat kalau di film NKCTH itu eksperimennya untuk Rio. Mm-mm. Iya. Karena begitu baca, si Rio juga langsung gue yang ambil gitu kan karakter ini. oke. Terus si Oh, tahu cerita di balik itu ya. Iya. Interviewnya ya. Iya, Angga juga emang kayaknya mikirnya buat dia gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi bener-bener gila, ini Ciko bener-bener lepas dari karakter bandnya, Iya. karakter band di Filosofi Kopi. Bahkan sekarang kayaknya si Ciko yang nggak bisa lepas dari karakter Jody deh. Iya. Apapun Iya, masih iya, kayak iya. kan muncul kan. Yang masih selengean jadi gitu figuran ya kan? sosok jadi pelukis gitu kan. Tapi itu Jody banget. Walaupun badannya gedean buat persiapan film Jadi pelukis. superhero-nya. Lukis. Sorry, bukan pelukis, arsitek. Arsitek. Jadi arsitek. Gue kaget itu belum. Tapi yang di Foxtrot dia kayak beda banget. Jadi kan kayak Oh, iya, selengean oh, iya. dan bandel gitu kan. Kalau ini kayak pendiam terus Oh, iya. keren juga sih. Kayaknya dia termasuk salah satu aktor yang bisa acting beda-beda Harusnya. gitu. Nah, gue penasaran nanti di itu kayak gimana sih di film Apa? Oh, genre musiknya tuh lo-fi. tadi Lo-fi. seluruh soundtracknya NKCTHI Oh, oke. lo-fi. Oh, Nah, si pilu biru itu. Iya, film biru Las India. nah kalau si Ciko gue penasaran nanti di film yang berikutnya. Apa itu? Yes, ya itu dunia universe-nya Oh, Gundala. Oh, iya ya. Dia bakal jadi siapa Dia deh? jadi Godam. Godam dong. Itu sih Deg-degan yang gue. nyelamatin si Saka kan? Iya. Sancaka kan yang waktu itu kan. Iya. Coba dia deg-degan. menghilang. Tapi gue suka banget sama seri yang pertama banget keluar Iya. kemarin. Makanya Gundala. badannya kan digedein banget si Ciko sekarang badannya. Oh iya ya. Lagi gede lagi program untuk itu. Jadi gue sepakat. Gue sendiri mau masukin buku film ini tapi karena nggak baca bukunya gue coret gitu kan. Tapi NKCTHI kan masih kan? Ah. Ya bukunya cuma gitu Gue doang nggak gitu. beli loh, numpang. Oh ya. Jangan 125.000 tapi cuma gitu doang. Oh ya. Gue kalau lu tadi tanya, misalkan mau bawa orang tua bagus atau enggak, pengen ngomong Yap. gitu kan. Bisa aja dia bisa enggak, sama-sama efeknya bisa. Tapi kalau ke pasangan dan belum jadi suami istri, masih pacar doang, mending jangan. Kenapa? Bikin Aduh, mikir denger ya? lagi. Soalnya di sini ada gue Bikin posisinya mikir ya? sama. Kok prioritasnya keluarga lagi sih? Bahkan kita bertengkar Oh, pun keluarga I lu masih see. dibawa ke sini. Iya, iya, iya. Dan gue pernah Oh jadi setelah nonton film itu jadi kita lebih memprioritaskan keluarga. enggak di film itu maksudnya ada. Jadi karakternya si Angkasa. Oke. Si Angkasa kan anak pertama yang bebannya kuat banget, nggak bisa dilepas sama orang tuanya, nggak bisa lepas. Jadi prioritas utama adalah keluarga. Bahkan si adeknya yang udah gede harus diantar jemput, terus apa. Jadi urusan pacaran nih skip dulu, mau sama keluarga dulu. Iya, iya. Nah gitu, Oh. gitu agak relate makanya gue Gue anak ketiga. Bener. Ya, lo harus nonton gitu. nonton Gue itu jadi nonton. penasaran banget. Tapi beda-beda, maksudnya beda waktu sama misalkan sama suami gue, sama Sendiri aja dulu. nyokap gue. Sendiri dulu. Oke. Tapi nanti gue bakal ngerekomendasiin ini ke nyokap bokap gue Oh sih. iya, Boleh, iya. boleh. boleh. Dan mertua gue. Yang penting nontonnya serius aja, jangan sambil bercanda nontonnya. Oh, itu dia yang susah. Gitu. Jangan udah siap duduk aja nikmatin keadaan gitu. Tapi gue takut. Dan kita pasti bakal sepakat nanti scene terbaik di mana. Iya. Gue nggak bilang dulu ya nggak? Ntar kita bakal Oke. sepakat scene Oke. gue nggak pernah ngobrol sama Rivo. Ntar kita bakal sepakat bahwa adegan ini scene terbaik. Jadi kalian gak ngomongin ini dulu di sini kalau gue belum nonton. Belum. Alright, Gue juga fair belum enough. tahu dia apa gitu. Oke. Ntar kita bahas lah di tempat lain. Alright. Nah sekarang versi gue mungkin nggak umum, 2 diantaranya nggak umum karena Kita gue nggak mau tahu udah. Pulang. dikit ya. Iya, Berapa iya, sih? boleh. Wih, 3. Masih aman lah. Biasanya gue Aman. sejam lebih kok. Jadi ketiga gue sebenarnya ada di masing-masing kan, tapi gue sebutin yang enggak dan gue utamakan yang gue baca novelnya juga. Oke. Bumi Manusia. Oke.
pasti gue tahu banyak minusnya. Gue juga benci banget sama Falcon gara-gara Itu yang dia bikin pertama ya, paling buruk. ya terbaik ketiga, terbaik ya urutan ketiga. paling bawahnya ya. Oh, oke. Bumi Manusia menurut gue baik karena dari segi skrip segala macam baik. Bahkan kalau gue nonton behind the scene-nya dari Instagramnya si Hanung sebelum color grading itu sangat bagus, sangat kena. Bahkan rumah kos-kosannya Mingke itu bagus, tapi setelah color grading jadi kuning, kok jadi kayak baru lagi, rumah baru. Langsung kepikiran gitu. Bahkan gini, rumahnya si bapaknya Annelies sebelum dibutin Zog sama di rumah dinas yang awal, kok malah kayak gedongan rumah awalnya ya? Itu negatifnya. Kok ini kayak, sumpah ya, kemarin gue baru nge-review filmnya Bumi Manusia sama Bang Paung, exactly like this ininya, reviewnya. Sumpah, dia ngoreksi cat-catnya tuh masih baru banget, jadi nggak kelihatan kayak rumah jadul gitu. Nah, tapi kalau lihat dari aslinya, bagus ternyata. Jadi permasalahan color grading kalau. Makanya oke. Jadi efeknya bikin itu nggak kelihatan seperti kuno. aslinya. Jadi kayak yang noda yang udah dibentuk, udah cipratin bekas teh kayak gitu. Tapi menurut lo film-film Hanung itu kan karakternya sama ya? Film-film Hanung kan karakternya sama nih. Apakah lo melihat itu sebagai karakter atau jangan-jangan membuat Hanung terjebak membuat semua film hampir sama? Jadi kayak lo nggak bisa membedakan antara Bumi Manusia dengan Cokroaminoto, dengan Rudy Habibie, dengan lain-lain. Oh ya, apa ya? Cokro. Coba kita cari. Serius. Cokro itu. Tapi gue melihat film-filmnya dia, apalagi yang bekerja sama dengan MD, ya dia hampir semuanya MD sih. Itu pasarnya mungkin sama ya, jadi pembuatannya pun juga hampir sama gitu dengan Garin Nugroho. Iya, film-film biopik yang dia bikin, Kartini, Rudy Habibie, Bumi Manusia, menurut gue tipikalnya sama dengan pembuatan set yang mirip-mirip banget gitu. Jadi kita nggak bisa membedakan zaman bahkan di film-filmnya Hanung kalau menurut gue sih. Tapi menurut lo Bumi Manusia tuh selain skrip, karena gue tahu lo fokusnya di skrip gitu kan. Tapi selain skrip, teknisnya oke nggak sih gitu? Di luar kelemahan tadi yang color grading segala macam, di luar kelemahannya Mingke yang kita tadi bahas ya, yang kayaknya faktor eksternal deh. Kayaknya set segala macam udah oke sih kalau menurut gue sih. Udah oke segala macam karena gue sebenarnya tahu tim di belakangnya. I see. Ini ya, set sendiri ya? Ada di Gan yang jadi tempat wisata tuh. Iya. Gue tahu, gue sering banget mau liputan kesana. Gamblong Studio. Dan gue setuju sama seri sih, itu termasuk salah satu yang bagus Bumi Manusia karena menurut gue itu berhasil sih diadaptasi jadi sebuah film. Dan walaupun cuma ada kekurangan, menurut gue kekurangannya cuma satu di aktornya itu agak kurang pas gitu. Kenapa gue bilang termasuk salah satu yang bagus? Karena ketika gue nonton walaupun durasinya panjang tuh. Karena ketika gue nonton walaupun durasinya panjang 3 jam, gue kayak nggak berasa gitu. Oh ternyata udah habis gitu. Iya. Dan memang sih gue nggak sukanya tuh karena ilustrasinya sering banget mendayu-dayu aja. Jadi tapi dari segi pengambilan gambar gue sangat suka. Bahkan ketika si Mingke pertama kali kebutin Zog, kemudian diajak analis kemana, itu penceritaan dia dengan masa lalunya tuh enak banget loh. Ngambil itunya. Setuju. Intercutnya segala macem, peralihan gambar. Wih kok tiba-tiba di sini. Intinya si analis cerita doang, tapi sekalian divisualkan. Iya. Tapi ada satu yang ngeganjel lagi sih buat gue, karakternya analis. Kalau di bukunya itu kan dia diceritain tuh kayak lemah, terus baperan. Tapi kalau di filmnya tuh kayak tegar banget gitu loh. Ketika dia diambil untuk dipindahin lagi ke Belanda, dia kayak sok-sok tegar. Tapi si analis pas waktu mau diambil akhirnya gitu menegarkan diri biar si mboknya nggak terlalu sedih kayak gitu. Di bukunya? Iya kalau nggak salah. Tapi kan feelku kayak gitu. seinget gue ya, dia jadi lemah, jadi nggak mau makan sampai akhirnya sakit, terus sampai akhirnya meninggal. Dia meninggal kan di buku kedua. Kalau nggak salah ya, gue ingat banget kalau dia sih, kalau nggak salah di kapal meninggalnya. Tapi gue dapatnya dia tuh meninggal kan dimata-matain sama temennya si Mingke kan. Siapa? Lupa gue namanya siapa. Iya sih itu. Ya itulah pokoknya. Tapi agak kurang serk sama kesinkronan karakternya di buku sama di film Tapi sih. Tapi kalau si karakternya si analis, gue menurutku bagus, masih sesuai, masih lemahnya dapet, soal tegarnya dapet, ininya dapet, penyakitannya dapet. Cuman kurang putih aja, kurang Belanda aja kalau menurutku. Maksudnya kalau dari segi acting sih bagus kalau menurutku ya. Iya. Tapi tetap yang paling udah tutup. Jadi menurutku
lebih banyak hal non teknis yang bikin ini akhirnya jadi minus gitu. Jadi gue respect banget. Foto dulu. Jadi makanya gue akhirnya masuk list di best 3 walaupun urutan ketiga, karena gue respect ke prosesnya segala macem. Dan kalau sewarna gue sepakat sih, dia film biopiknya. Gue suka Habibie Ainun yang pertama, yang berikutnya nggak ada yang suka, yang lainnya. Terus kemudian Kartini gue masih suka loh. Kartini masih. Soekarno gue suka dengan ngambil sisi humanis Soekarnonya, karena gue Soekarno siapa sih aktornya? Aryo Bayu. Gue nggak nonton sumpah. Ngomong-ngomong kalau mau nonton di Netflix, ikutin pas bagian sidang BPUPKI ya. Itu ada saya di situ. Oh iya, oke. Tapi enggak. Gue nonton dan oke, gue bagus karena bahkan dihujat keluarga Soekarno kan waktu bikin itu. Karena Karena apa? gini kan dia ngambil humanisnya bahwa Soekarno juga suka emang istri banyak kayak gitu lah. Pokoknya humanisnya ditonjolin, di luar dia benar-benar bapak bangsa. Tapi sekalian kekurangannya dimunculin. Nah, pihak keluarganya kan ada yang nggak terima. Oh, tapi menurut gue itu bukannya manusiawi ya. Iya, Maksudnya orang nggak kan nggak melulu positif Gak ada yang banget sempurna gitu. itu kok. Oke, sekarang masuk ke list yang kedua, itu Alright. City of Ember. Kalau kalian pernah, City Of Ember. belum pernah. itu gue baca novelnya juga, nonton filmnya juga. Itu hampir sama, tapi bedanya nggak cerewet. Gue bayangan, jadi gue punya imajinasi waktu baca itu. Nah pas nonton film, kok sama kayak imajinasi gue, kayak gitu loh. Itu menceritakan tentang jadi ada kehidupan di bawah tanah. Hidupnya full dari generator mesin. Jadi pakai lampu. Dia kerjanya itu dibagi-bagi. Nanti kamu sekolah hanya untuk jadi tukang generator, tukang listrik, tukang air, tukang pos. Bahkan ada yang cerita di tukang pos. Jadi karena seluruh kerjaan dibutuhkan di situ. Nah, akhirnya dia entah kenapa dia mancing keluar dari dunia itu, keluar dari lubang tanah itu. Nah, ternyata lubang itu dibikin karena gara-gara entah ada kiamat atau apa gitu kan. Ya. Terus kemudian Gitu ya? semacam bunker kayak itu. Tapi karena beratus-ratus tahun tinggal di sini, akhirnya dia nggak tahu ada dunia luar. Dan ternyata pas keluar kan dunia udah baik-baik saja gitu loh. Itu yang bikin gue bilang adaptasi terbaik, walaupun ceritanya sebenarnya fiksi banget ya. Karena cara penggambarannya enak banget, tanpa harus cerewet, tanpa harus apa, tapi bener-bener kok hampir sama kayak imajinasi gitu. Ini ya City of Ember. Yep. Gue suka banget sama aktrisnya ini, Saoirse Ronan. Sumpah, Aduh, gua nggak hafal malah. dia tuh kalau main filmnya bagus-bagus. Aduh, gua nggak hafal. Tadi sebenarnya ada salah satu filmnya yang masuk film terbaik yang menurut gue diadaptasi dari novel, judulnya The Lovely Bones. Itu keren banget. Kalian harus nonton itu. Gue nonton sampai berkali-kali dan gak pernah bosen. Mark Wahlberg yang jadi aktornya juga yang di The Lovely Bones. Terus best of the best-nya adalah tetap Laskar Pelangi. Alright. Setuju. Masa Setuju. itu novelnya booming luar biasa kan. Ekspektasi semua orang tinggi pasti. Kemudian yang nggarap Mira Lesmana, Riri Reza. Oke lah. Sepaket. Pasti maksudnya nggak bakal meragukan lagi. Dari nonton Gi luar biasa, Suwoki bener-bener masterpiece. Akhirnya nonton filmnya bener-bener nyamain Matias Mucus, Lukman Sardi. Udah mau apa lagi? Dan Gimana? thanks to the movie, jadi tempatnya itu kan jadi kayak terkenal gitu kan. Iya. Dan impactnya juga, dia ke ekonomi lokal gitu. Dan Yes. akhirnya di zaman dulu siapa sih yang nggak tahu siapa yang tahu Gantong, siapa yang tahu Belitung. Setelah film ini kan gila, jadi destinasi luar biasa. Perhatian buat gue adalah penampilan Cut Mini menjadi Bumus. Gue nggak nyangka Oh, iya, itu Cut iya, Mini itu gitu keren ya. banget Terus tiba-tiba sih. jadi Bumus dan tokohnya menjadi kuat banget, nggak jomplang antara novel dan film. Dan walaupun situ ada Tora Sudiro, menurut gue dari orang-orang yang komedi gitu ya, terus dia menjadi tokoh serius di situ. Gue nggak nyangka dia bisa menampilkan sebegitu bagus gitu. Menurut gue itu keren sih, karena Mira Lesmana biasanya ngegarap nggak pernah main-main. Setahun cuma 2 film, jadi benar-benar kualitasnya kejaga sih menurut gue. Dan ya itu, jadi orang yang biasanya image serius jadi konyol, komedi bisa jadi sangat serius. Terus apa ya? Lagi-lagi cara penceritaannya ya, bertuturnya, kombinasi antara gambar dengan cerita, dengan dialog, itu enak banget. Bahkan dengan soundtracknya, Keren itu banget. gue masih inget adegan pembukanya, naik bus, teng yang gitu doang ya, yang musik berulang, musik khas Melayu tapi agak menyayat gitu. Masih inget banget sampai sekarang.
filmnya tuh nggak cerewet ya intinya. Nggak, Jadi nggak. semua visualnya tuh udah bisa menggambarkan Mewakili ceritanya. banget. Keren Dan banget banyak sih. yang relate ya kan, gue pernah cerita sama Rivo. Iya. Gue naik sepeda sekolah ngambil rapot, gue ngalamin itu. Jadi SMA dari rumah ke sekolah 15 kilo naik sepeda boncengan sama bapak, capek gantian yang ngontel siapa. Ngalamin masa itu, dan panasan ketemu sawah, ketemu semak-semak kayak gitu. Seru banget. Dan adegan yang lucu yang masih gue inget tuh yang ketika dia ngejemur baterai dong. Iya. Si Boy Mahar. Iya, di situ banyak kepolosan-kepolosan yang emang kegambar ya. Kayak misalkan takut sama suara radio, kayak Iya. gitu-gitu. Terus nongkrong di atas pohon. Itu emang benar-benar anak Indonesia banget sih menurut gue. Di sela gempuran sinetron dengan handphone dikalungin gitu ya. Iya, Ya, bener-bener. di situ kegambar banget bahwa anak-anak memang seharusnya memang masih di situ tahapnya gitu. Dan gue ngebayangin kalau memang Miles Film jadi dapat kesempatan untuk menggarap Bumi Manusia lagi-lagi. Itu keren banget karena pertamanya dia yang mau garap. Gitu. Please, boleh nggak sih Tapi bikin nggak ulang? jadi, Gue Kenapa? sempet mikir bahwa yang garap kan musim gosip dari 2010-11an ya udah ada ya. Gue mikir kalau Mira yang jadi, gue sepakat kalau Nicholas Saputra jadi Mingke. Bahkan loh, Oh, dia bisa oke. bertransformasi. Tapi ketuaan nggak sih? Zaman itu belum. Alright. Terus bisa dimudahin ya. gue mikirnya yang jadi Ontosoro adalah Happy Salma. Ternyata Oh, Happy iya. Salma main Cocok, dong di cocok. teaternya dong. Cocok, Itu cocok. sesuai bayangan gue. Bahkan si analisnya itu antara Chelsea Islan atau Pevita Chelsea Pierce. Islan. Sumpah, Chelsea Islan Beneran bakal main cocok dong. banget. Dan beneran ada dong di teater. Oh ini yang gue Tapi bayangin. lebih cocok Happy Salma atau Ine Febrianti? Kalau di teater Happy Salma, kalau film ya udah sekarang ini aja. Ini bagus banget gila. Udah bagus banget ya. Nah, kalau menurut gue mereka berdua tuh nggak bisa dibandingin. Karena Iya mereka sih. ngasih perform yang sama-sama bagusnya. Jadi nggak bisa di-compare. Caranya beda. Tapi dua-duanya bagus gitu. Itu. Oh, oke. Jadi gila, gue sampai sekarang selalu nungguin film Mira sama Riri tuh mau bikin film apa lagi ya. Bahkan kemarin tuh Kulari ke Pantai yang film sangat fun, inget kayak Petualangan Serina. Gue tungguin, gue nonton 2 kali. Kulari ke pantai. Kulari ke Pantai. Humba Dreams. Gue juga belum sih. Gitu sih. Jadi kalau ada filmnya Mira lagi, filmnya Riri lagi bikin, pasti bakal masuk best three seenggaknya deh. Best three. Bahkan yang Not gak the laku, best three. Pendekar Tongkat Emas, lu nonton gak? Nonton. Pendekar Tongkat Mas nonton. Gila itu. Bahkan Eva Celia ini. Bahkan Christine Hakim bisa silat tanpa stuntman. Iya, sumpah, gue nggak iya, nyangka loh iya. anaknya siapa tadi Eva Celia, Anaknya Sofia Lacuba. anaknya Sofia Lacuba sekeren itu gitu. Dan Reza Radian jadi jahat ya. Iya. Dan gue nggak nyangka Reza Radian sama Nicholas Saputra bisa disandingin tanpa yang satu lebih dari yang lain gitu. Dua-duanya seimbang. Oh iya ya. Karena mereka sama-sama yang paling jago di padepokannya masing-masing. Itu keren sih. Dan kalau itu dari segi ceritanya ya, dari segi karakter juga mereka paling kuat di Yap. filmnya masing-masing gitu. Dan mereka bisa di satu frame dan gak saling mengalahkan yang lain, sama-sama menonjolnya gitu. Iya, Nicholas tuh kenapa keren banget ya? Gue tuh inget Udah botak padahal sekarang masih keren ya. Video klipnya, video klip. Gosip gitu di sini. Gue inget takut video kedengeran klipnya di Adu Rayu mana. tau gak? Video klip Adu Rayu. Iya. Bahkan video klip aja bisa jadi film gitu dengan adanya Nicholas. Iya. Menurut gue. Lagi-lagi Velofexia ya. Filofexia. Kenapa harus ada Velofexia? Ya dia cantik ini sih ya. ini ngelantur, tapi untung tetap ada Nicholas Mira Saputra. Lesmana menghasilkan film-film yang bagus bersama Riri Riza sih. Gue nggak tahu kalau dia punya duet yang lain apakah memang berhasil, tapi dia ada di zona nyaman dengan tim si Riri Riza ini gitu. Dan mereka punya kayak inilah, kayak si ibaratnya Angga punya visi sinema, akhirnya nggak Andi Bahtiar Yusuf gitu kan, kemudian kayak Mira sama ya udah mereka udah ya udah nggak usah eksperimen lah, cukup bikin karya yang nggak usah idealis banget, idealis tapi agak sesuai pasar nggak apa-apa lah gitu, yang penting bagus sih gitu. Iya, Udah iya. cukup banget. Oh ya, ngomongin Velove, gue mau ngeralat best three-nya. Ternyata Aha. ada yang Oke. lebih buruk, gue lupa udah close lagi. Hujan Bulan Juni. Bukunya kan luar biasa. Oke. Sumpah itu Adipatinya juga jelek banget. Gue baru beli bukunya kemarin dan Adipati belum jadi- habis Hujan Bulan Juni. Safari Joko Damono jelek banget. Velofexia juga jelek banget. Sesampah itu nggak? Sama banget. Cara ceritanya gitu. Poi tua tapi bedungnya baru. Jeleknya banget. gimana nih? Hah? Jeleknya gimana? Apa gimana Bu ya? Saking jeleknya malas ngomong dia. Hujan Bulan Juni tuh menurut gue terlalu sakral buat dijadiin film yang kayak begitu doang. Gitu karena sayang Terlalu banget. apa?
terlalu sakral karena sayang banget jadinya cuma segitu karena kita berekspektasi itu lebih dari itu sih kalau menurut gue. Iya, karena bukunya kan sedalam itu ya kan, pesan dan makna di baliknya. Oke, ngomong-ngomong ini kita mau bayar dulu konco virtual. Bukan dong. Bukan ya, bukan. Nggak ada sapaan sih. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di review film berikutnya atau ngebahas apapun soal hal-hal yang lagi pengen gue bahas aja. Thank you. Bye. Sambil lihat pil. Anjay.